Salam alaikum, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita memakai judul begini ya, sejak kapan Yesus jadi Allah? Sebelum saya memulai ini, saya dapat komplain dari anggota jemaat kami, Pak HTD. Saya rasa Pak HTD sudah nggak perlu lagi debat sama mu'alaf. Ya, sebenarnya debat sama mu'alaf itu nggak pernah masalah. Baru masalah setelah munculnya EPY. Ya, saudara tahu, kami kan tidak tanya, ya toh. Mereka tanya semenit, kami jawab 5 menit. Kalau mereka 10 pertanyaan, maka kami 55 menit. Sementara dia masih punya 40 menitan. Ketika waktu kami habis, mestinya yang dilihat ketika debat dong. Atau lebih fairnya, karena kami tidak nanya, begitu waktu kami habis Anda juga ikut habis. Mestinya begitu karena kami tidak nanya. Dulu tidak masalah dengan strategi seperti ini, aku sih sudah tahu. Sejak munculnya EPY, ya toh. EPY ini kan merasa dirinya sok pinter, ya toh. Katanya sok mu'alaf paling pinter. Di depan saya EPY itu tak lebih dari Mbel Gedes, ya. Lihatlah ketika kami tiktak, ya. Lalu ketika dia punya waktu, dia membuat narasi. Nah, ini yang saya tidak suka. Narasinya menjelek-jelekan HTD. Maka dari itu, kami memutuskan kami tidak mau lagi ya debat dengan mu'alaf, ya. Mohon maaf, itu suruh ke laut itu EPY itu. Ya. Kurang ganteng, Pak. Untuk jadi mu'alaf yang pinter kurang ganteng, ya. Dulu kami nggak pernah punya masalah loh. Itu dia ya, aku tuh udah tahu dari dulu ya toh. Ketika kami habis waktu lalu Anda membuat narasi. Mbok inget tadi waktu debat, ya ketika kita masih punya waktu, Anda kan nggak bisa jawab, nggak bisa bantah. Setelah kami nggak punya waktu, Anda membuat narasi yang memojokkan, menjelekkan kekristenan. Dulu nggak masalah, setelah munculnya EPY ini loh, ya, yang sok pinter ya toh. Untuk ukuran orang pinter, kamu kurang ganteng EPY. Di mata saya, kamu itu Mbel Gedes. Jadi, kami sudah memutuskan tidak mau lagi debat dengan mereka. Tolong diperbaiki para mu'alaf, moralmu tolong perbaiki. Ya, kita berdebat, berdialog bukan untuk menjatuhkan. Dan kalau toh mau berdebat, ada session debat. Ya, giliran season Anda punya waktu itu kan karena kebaikan kami nggak nanya. Ya, mestinya begitu waktu kami habis ya waktu Anda habis, itu kalau mau fair. Tapi karena memang tujuannya memang tidak baik ya toh. Lalu seperti itu. Dulu nggak pernah masalah. Ini sejak munculnya EPY yang di mata saya itu mu'alaf Mbel Gedes itu ya. Cetek gitu ya, pada waktu debat juga dia nggak bisa jawab. Setelah dia punya waktu, sementara kami sudah habis waktunya, dia bernarasi ya toh. Reneo Pak, tak jitak jidatmu. Kalau saya gitu, itu sebenarnya temanku itu, tapi memang niatnya tidak baik ya, niatnya tidak baik. Jadi tolong para mu'alaf perbaiki dulu moralmu perbaiki dulu ya. Kalau mau itu head to head pada waktu debat ya, giliran kita membuat narasi masih sisa waktu 40 menit katanya, lalu buat narasi sengaco-ngaconya ya. Itu yang terjadi. Jadi sejak sekarang kami tidak mau lagi debat dengan tim ini ya. Moralnya tolong perbaiki dulu ya Pak, moralmu tolong perbaiki kalau mau debat itu head to head. Baik, saya akan membahas tentang sejak kapan Yesus jadi Allah ya. Oke, Adam sampai Maleaki. Di situ ada Musa, ada Elia ya. Ya, Musa diangkat ke surga. Maksudnya mayatnya mati tidak ditemukan, itu sama saja diangkat ke surga. Elia diangkat ke surga. Mewakili perjanjian lama, Musa dan Elia ini tahu nggak bahwa Yesus itu Allah? Tahu nggak dia? Jawabannya tahu. Ya. Buktinya nanti di dalam Matius 17 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Itu Musa sama Elia ketemu Yesus loh. Dan dia kenal. Ya. Jadi yang dulu dilihat ya, berfirman kepada Musa, kepada Elia, dia tahu Yesus. Jadi Musa dan Elia mewakili perjanjian lama. Dia tahu bahwa Yesus itu sudah Allah.
sejak dari dulu. Termasuk Keluaran 32 ayat 33 ya. Musa mendengar begini dari Yesus itu, hanya orang yang berdosa kepadaku namanya akan kuhapus dari kitabku. Itu kitab kehidupan milik anak domba Yesus. Kemudian waktu Musa melihat punggungnya Tuhan, ke Keluaran 33 ayat 20, kalau kamu lihat wajahku kamu mati. Jadi Musa tahu. Nah, ketika di atas gunung ya, Yesus dimulakan di atas gunung, roh sama roh nggak mati ya toh. Kalau kita roh sama roh itu lihat Allah nggak mati ya toh. Tapi kalau fisik manusia lihat wajah Allah mati gosong gitu. Oke, sampai sini clear. Jadi pada era perjanjian lama ya, mereka tahu bahwa Yesus itu Allah. Nggak pernah tahu kan, apalagi EPY yang mualaf ecek-ecek itu ya, mualaf sok pinter doang ya. EPY, aku mau kasih tahu kamu ya, kamu itu terkena apa itu namanya, kutukan dari 2 Korintus 3 ayat 14. Kamu tidak akan paham Alkitab karena selubung itu belum dibuka ya. Saya ulang, kamu EPY kena kutukan 2 Korintus 3 ayat 14. Enggak cuman itu, selain kamu kena kutukan 2 Korintus 3 ayat 14, kamu juga kurang ganteng. Jadi jangan sok petakilan. Ya. ATD ini ya. Ya, jadi saudara-saudaraku yang banyak ikut memberi saran. Oke. Kami memang tidak mau lagi berdialog dengan mu'alaf seperti ini. Memang niatnya tidak baik ya. Tolong para mu'alaf, perbaiki dulu moralmu. Kalau mau dialog itu head to head. Pada saat head to head, kita adu data, adu ayat, boleh. Tapi ketika Anda punya narasi ya jangan terus itu Anda seolah-olah, yaitu tadi bolak-balik memang niatnya tidak baik. Jadi era perjanjian lama mereka tahu Yesus itu Allah. Nah sekarang era Yesus jadi manusia, mereka tahu nggak kalau Yesus itu Allah? Kita mulai dari Maria. Maria ini kan tadinya kan orang Yahudi, dia menyembah siapa? Yahweh. Terus Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Kan dia orang Yahudi, pasti dia menyembah Yahweh. Kok tiba-tiba dia ganti menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Lukas 1 ayat 46, 47, 49, dan 67. Dari mana Maria sama Zakaria kok tahu? Sekarang Allah itu bukan lagi Yahweh. Dari mana kok tahu ya? Ya dikasih tahu malaikat lah. Ya, ketika malaikat memberitahu, nanti kamu akan lahir ya. Ini dari Roh Kudus, nanti akan lahir seorang anak laki-laki. Engkau beri nama Yesus. Itu kan yang tertulis di Alkitab. Yang nggak tertulis di Alkitab ada juga. Misalnya nih ya, pasti dia ngasih tahu, Maria, sejak sekarang kamu nyembah itu Tuhan Allah Maha Kuasa, bukan lagi nyembah Yahweh. Yahweh udah dibentuk nih jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Pasti malaikat jelasin begitu. Bagaimana mungkin Maria tiba-tiba ganti dari menyembah Yahweh, sebagai orang Yahudi kan nyembah Yahweh. Imam Zakaria dulu tiba-tiba ganti menyembah Tuhan Allah. Mereka tahu itu. Nah, lalu ketika Yesus masih jadi manusia, sebenarnya siapa sih Tuhan Allah itu? Ya, Tuhan Allah adalah Yesus sendiri nanti di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi sebenarnya ketika Yesus jadi manusia di bumi, sebenarnya mereka itu tahu kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang sedang menjadi manusia. Ya. Sebagian besar Yahudi tidak percaya. Kan Yahudi sebagian besar kan Talmud, yaitu menduduki kursi Musa, ya. Matius 23 ayat 2. Hanya sebagian kecil orang yang masih murni dan konsekuen, antara lain adalah ke-12 rasul, 70 murid, 4.000 orang yang makan roti itu, 5.000 orang yang makan roti, kurang lebih 10.000 orang. Di zaman itu hanya 10.000 orang kurang lebih yang percaya Yesus itu Allah sedang jadi manusia. Sudah tahu dia, ya. Makanya yang disembah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Lalu Yesus memunculkan Bapa sebagai kiasan. Ya. Tidak pernah salah Yesus. Anda aja yang memahami salah. Ya. Oke, jadi saya nggak usah bahas panjang-panjang ini. Kasihan orang Tritunggal ya, penyembah Bapa itu. Terus Yesus naik ke surga yang disebut orang Kristen. Ya, orang Kristen. Tahu dong Yesus Allah, tahu. Ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan kita dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Misalnya lagi 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Jadi sejak zaman perjanjian lama, ya, mereka tahu bahwa Allah itu Yesus, cuman belum memakai nama Yesus. Ketika Yesus hidup di bumi, ya, hidup di bumi sebagai manusia, mereka tahu Allah itu Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia tahu itu namanya Yesus, tapi nanti yang di surga sana. Ya. Lalu ketika naik ke surga, barulah orang Kristen saat ini sampai kesudahan zaman tahu bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi clear. Sejak kapan Yesus jadi Allah? Sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, mu'alaf tahu nggak kayak gini? Nggak tahu. Tapi ketika debat dia nggak bisa jawab. Nanti setelah selesai debat dia jahat. Ya, niatnya jahat. Ini yang saya tidak suka. Ya, oke, para jemaatku. Jadi kami tidak akan lagi debat dengan mu'alaf seperti ini, yang memang niatnya tidak baik. Biasa Pak, wong ki nek kurang ganteng cen jahat Pak, niatnya tidak baik. Ya yang lain-lain yang ganteng-ganteng itu nggak kayak gitu kok. Ini debat untuk kesekian kali ya, begitu muncul EPY ini, ya, bagiku itu Mbel Gedes itu EPY itu tak lebih dari Mbel Gedes bagi saya loh. Dan waktu season debat dia juga tak berkutik, lalu dia berkoar-koar ketika dia punya sisa waktu. Sementara kami sudah habis. Itu tidak fair sebenarnya debat itu. Tapi ya sudahlah. Ya. Tuhan itu baik. Artinya Tuhan sekarang ngasih tahu ke kita, kamu nggak usah debat lagi sama mereka. Ya, mereka niatnya tidak baik. Ya, nanti ganti lagi dengan suasana baru lagi. Gitu. Ya saudara-saudaraku, para mu'alaf ya. Demikian penjelasan ini tentang sejak kapan Yesus jadi Allah. Anda pasti tidak tahu, ya dong. Sekali lagi, mu'alaf itu pasti terkena kutukan 2 Korintus 3 ayat 14. Selubungnya belum dibuka. Jadi mustahil kamu paham Alkitab. Diperparah, kamu kurang ganteng kayak EPY. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.